Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika, pendahuluan statistik yang mencakup cara pengolahan data dan penyajian data. Oke, sebelumnya kita harus tahu perbedaan statistik dan statistika. Statistik yaitu hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan statistika adalah cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Berdasarkan klasifikasi untuk statistik yaitu gambaran data dalam bentuk tabel, grafik, sedangkan statistika yaitu sebuah survei dan eksperimen. Jadi di sini perbedaan statistik dan statistika secara umum adalah statistik yaitu datanya, hasil pengolahan data, bentuknya udah tabel, grafik, ataupun diagram, dan lain-lain. Sedangkan statistika itu adalah ilmunya, metode ilmiahnya yang mengatur cara mengumpulkan sampai dengan menyajikan data. Selanjutnya, jenis data. Jenis data ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya yaitu jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Untuk data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan. Dibagi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu berbentuk bilangan bulat, sedangkan data kontinu berbentuk pecahan atau desimal. Data diskrit seperti contoh jumlah mobil, itu kan bilangan asli ya. Misalkan mobil ada 5, jumlah siswanya ada 100, itu data diskrit. Sedangkan data kontinu contohnya berat badan, jarak rumah, itu kan bisa berat badan misalkan 45,6. Jarak rumah misalkan 30 km, 7 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data bisa kita peroleh dari data ekstern, yaitu dari luar instansi, kalau intern dari dalam instansi. Ekstern dibagi dua, yaitu ada primer sama sekunder. Untuk primer itu dikumpulkan dan diolah sendiri, misalkan wawancara, kuesioner. Jadi kita melakukan wawancara, melakukan kuesioner, survei keluar. Selanjutnya kita olah data tersebut dan kita sajikan, itu data primer. Untuk data sekunder, datanya sudah jadi, misalkan kita ngambil dari BPS, dari World Bank, atau dari IMF, atau dari yang lain. Jadi datanya sudah ada, tinggal kita sajikan. Untuk data intern, karena dari dalam instansi sendiri, misalkan kita cari keadaan pegawai gimana, pengeluaran, harga penjualan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kegunaan statistika. Ada banyak sekali manfaat dari statistika. Untuk peneliti, misalkan membantu peneliti membaca data sehingga bisa ambil keputusan yang tepat. Selain itu bisa memprediksi data. Untuk pemerintah juga sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Misalkan untuk psikolog, membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi. Ada juga untuk tenaga pendidik, untuk pemimpin instansi, dan lain sebagainya. Bahkan untuk masyarakat juga banyak sekali manfaatnya. Dalam statistika terdapat skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini bertujuan untuk mengklasifikasi variabel yang akan diukur agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan teknik analisis data dan tahapan penelitian selanjutnya. Terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok nominal, yaitu proses penggolongan bersifat diskrit. Misalkan kita kodekan, misalkan agama 1 Islam, agama Kristen 2. Jadi kita kategorikan. Jadi nanti kalau data misalkan agama Kristen tinggal dikasih angka 2. Misalkan lagi
jenis kelamin, misalkan jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 untuk wanita. Jadi datanya lebih ringkas, tinggal 1, 2, 1 atau 2 dan seterusnya. Yang kedua ada ordinal, yaitu data dapat diurutkan, misalkan perankingan. Jadi si A dapat peringkat 1, si B peringkat 2 dan seterusnya. Itu termasuk data ordinal. Selanjutnya yaitu interval, misalkan suhu A ada 10 derajat Celcius, suhu B 15 derajat Celcius. Skalanya ini memiliki jarak yang sama. Selanjutnya ada rasio. Misalkan berat badan si A 60, B 30, jadi A adalah 2 kali lebih berat dari B. Tinggi badan, nilai ujian, dan seterusnya. Jadi jaraknya juga sama, ada perbandingan. Selanjutnya kita akan belajar teknik pengumpulan data. Sebelumnya kita harus tahu apa itu populasi, apa itu sampel. Populasi yaitu jumlah keseluruhan satuan-satuan yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi banyak orang ini adalah populasi. Selanjutnya kita ambil satu. Misalkan kita ambil 6 orang dari sekian banyak orang, maka 6 orang inilah yang disebut dengan sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Untuk tekniknya ada 2, yaitu sensus dan survei. Sensus ini yaitu teknik pengumpulan data dalam populasi, sedangkan survei teknik pengumpulan data dalam sampel. Langkah pengambilan datanya, misalkan kita melakukan wawancara. Jadi yang pertama adalah penelitian langsung ke lapangan. Yang kedua, mengambil dari institusi atau orang lain, bisa mengadakan angket. Setelah mengumpulkan data, kita harus mengolah data. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada penyuntingan atau editing, yaitu memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden, seperti kesesuaian jawaban apakah sesuai, pengisian apakah sudah lengkap atau belum, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pengkodean, yaitu tujuannya menyederhanakan jawaban responden dengan cara mengkategorikan dan memberi kode. Jadi dikelompok-kelompokkan. Selanjutnya tabulasi, yaitu menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Oke, setelah data diambil, selanjutnya diolah, dan terakhir yaitu disajikan. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, dan juga bisa bentuk grafik. Untuk daftar ada daftar baris kolom, ada daftar kontingensi, ada daftar distribusi frekuensi. Untuk grafik ada diagram batang, garis, lingkaran, pencar, dan lain sebagainya. Untuk contoh tabel baris kolom itu seperti ini. Untuk tabel kontingensi ada seperti ini. Ini tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel ada 3 bentuk. Contohnya seperti ini. Untuk grafik ada diagram batang seperti ini, ada diagram lingkaran, diagram pencar, dan diagram garis. Untuk melakukan untuk memperoleh seperti ini, diagram ini, kalian bisa mencoba di Excel. Oke. Nah, semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.